Pastor harus memulai ini dan memohon kekuatan serta kuasa dari Tuhan, Sang Pemilik kesembuhan sejati. Bapakku yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Mohon curahkanlah aliran kesembuhan bagi setiap pemirsa yang sakit, agar aliran kesembuhan ini mengalir ke setiap tubuh orang-orang sakit, dan lewat doa dari tayangan ini, di setiap tempat di mana video ini hadir, ada aliran kesembuhan di setiap tempat-tempat mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sebelum nanti Pastor akan sebentar mendoakan Bapak Ibu, Pastor memberikan dulu dasar-dasar ayatnya supaya kita tahu bahwa ajaran ini adalah ajaran daripada Injil, ajaran iman Kristen, ya. Saudara-saudara, memang dalam case-case tertentu tidak semua orang harus menjadi Kristen dulu baru bisa menerima kebaikan Tuhan. Kita tahu sama-sama bahwa God is love. Di dalam sejarah-sejarah kita melihat, bahkan dalam buku-buku Perjanjian Lama, ada begitu banyak orang-orang yang awalnya tidak percaya, tetapi mereka menerima juga manna dari surga. Mereka juga menerima perlindungan tiang awan, tiang api di dalam gerombolan orang banyak yang dipimpin oleh orang-orang percaya, oleh Yosua, oleh Musa. Tentu tidak semua yang percaya sungguh-sungguh, ada yang percaya hanya karena kebutuhan. Oleh sebab itu, berita ini sebagai landasan bahwa yang saya beritakan dan yang saya layani hari-hari ini adalah Tuhan Yesus. Dari Dialah kekuatan bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Baik, Pastor awalin dulu ya dengan firman Tuhan supaya Bapak Ibu bisa menyimak benar-benar dari awal sampai selesai, supaya berkat rohani yang Bapak Ibu terima itu bukan hanya sekedar menyembuhkan kalau ada pembuluh darah yang terjadi penyempitan, atau mungkin ada yang fatal ya, yang pembuluh darahnya pecah, atau ada yang gangguan apa gitu. Dengarkan baik-baik, karena firman Tuhan ini akan menyembuhkan batin Anda, menyembuhkan hati Anda, menyembuhkan roh Anda. Dan saat rohmu dipulihkan, di situ akan terjadi sebuah kehidupan yang baru. Baik, di dalam Bible, Injil Matius pasal yang keempat, ayat 23 sampai dengan ayat 25. Di situ teladan hidup Pastor yang sudah menyembuhkanku dari sakit komplikasi, memberikan sebuah ajaran, sebuah role model, sebuah teladan yang dikisahkan dalam Bible Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Di sana Yesus mengajar serta menyembuhkan banyak orang. Ya, jadi kategori banyak ini 100 itu bisalah 90%, 10%-nya mungkin tidak, karena mereka tidak memperhatikan sungguh-sungguh apa yang Yesus ajarkan. Nah, Bible berkata, dan Pastor bacakan ya,
Yesus berkeliling ke seluruh Galilea. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Yesus memberitakan Injil kerajaan Bapa di surga, Injil kerajaan surga. Yesus melenyapkan segala penyakit serta kelemahan di bangsa itu. Maka setelah peristiwa ini, Bapak Ibu, tersiarlah kabar berita tentang Yesus Kristus Sang Penyembuh. Yesus Kristus menghapus dosa. Yesus Kristus Sang Pembebas, Sang Pelepas. Dan orang-orang di Syria yang ada waktu itu, yang sakit, berbondong-bondong datang mencari Yesus, serta membawa orang-orang sakit yang buruk keadaannya, yang terikat roh jahat, yang nanti seperti kita lihat ya, orang-orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit ya, ada sakit ginjal, sakit lever, hepatitis, autis, pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, berbagai macam penyakit. Ada yang sakit kulit, ada yang cacat, ada yang rusak karena mungkin tersiram oleh air panas, atau ada yang gangguan di hatinya, pankreasnya, berbagai macam penyakit. Tersiarlah kabar bahwa Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan, termasuk vertigo, asam lambung, dan perut kram. Tuhan Yesus menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Tersiar kabar Tuhan Yesus penyembuh. Maka dibawalah kepada Tuhan Yesus orang-orang yang sakit, orang-orang yang buruk keadaannya, orang-orang yang asam urat, orang-orang yang gangguan kolesterol, orang-orang yang intinya mereka membutuhkan penyembuhan. Semua orang yang buruk keadaannya itu datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian yang pastor kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang yang buruk keadaannya datang pada Yesus, mereka ditolong. Kalau hari ini keadaanmu sebagai orang Kristen sudah baik, tolonglah orang lain. Jangan menjadi hakim, jangan menjadi pendakwa. Sebab Tuhan Yesus ketika ada orang-orang yang buruk keadaannya, diganggu oleh pelbagai roh jahat, diserang oleh pelbagai penyakit yang menyengsarakan, dirasuk oleh kejadian-kejadian buruk dari masa lalunya. Dari sekian banyak orang-orang yang buruk keadaannya dibawa datang kepada Tuhan Yesus, ada di antara mereka yang sakit ayan, ada juga yang lumpuh, ada yang timpang. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus, the true master healing. Yesus adalah penyembuh yang sejati. Kalau hari ini orang-orang menyebut penyembuh jalanan, ada memberi istilah pastor penyembuh, saya beritahu Bapak Ibu, saya hanya selang. Seumpama kerang airnya itu adalah Yesus. Selagi sampai hari ini Yesus sebagai the true master healing masih mempercayakan kepada Pastor Andy kesembuhannya, maka saya tetap akan melayani. Entah ya sampai kapan, entah ya berapa lama lagi, Pastor pun tidak tahu. Karena ini semata-mata adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Pastor akan melayani seperti ini, sekujur tubuh saya ini ada aliran seperti listrik, dan saya tahu bahwa inilah urapan kesembuhan yang ketika saya mulai berkata touch, itu sesuatu kuasa yang menghempas penyakit, baik secara online, mereka dilepaskan. Dan ketika urapan kesembuhan atau jubah kesembuhan ini sudah tidak ada pada saya, maka pasti pastor pelayanannya lebih baik saya berhenti, atau mungkin saya tidak akan melayani kesembuhan lagi. Karena bagaimana saya melayani kesembuhan
kalau saya tidak diberikan akses oleh Sang Penyembuh sejati. Nah, Bapak Ibu, tolong dipahami, jangan sampai dibully ya, bahwa pastor yang melayani penyembuhan ini bukan berarti saya adalah Superman. Saya juga bisa letih, bisa capek. Maka Bapak Ibu tolong ya, yang pemikirannya kurang luas itu tolong jangan sampai membuat opini-opini yang menyesatkan. Kalau dia seorang doa penyembuh, kenapa dia sakit, kenapa nggak bisa sembuhkan COVID dan macam-macam, ya itu hal-hal yang harusnya tidak ada lah. Karena kalaupun ada, itu hanya lahir dari orang-orang yang berpikiran sempit, ya. Dari sekian banyak orang-orang yang datang pada Yesus, ada satu penyakit namanya ayan. Penyakit ayan ini seperti orang yang tiba-tiba panas tinggi dan langsung set. Dan di dalam Injil Matius kisahnya dijelaskan dalam case yang berbeda. Ada seorang anak yang terserang sakit ayan, Bapak Ibu. Dan ketika anak itu sakit ayan, ini dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya, langsung seperti orang yang kaku, ya. Dan Bible mengatakan di dalam Injil, ya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat dalam Injil Matius pasal 17 ayat 15, itu ada satu perikop kisah bagaimana anak yang sakit ayan Yesus juga menyembuhkan. Dan sakit ayan ini ketika datang dia dikisahkan, jadi pastor hanya mengisahkan sesuatu yang Injil catat, dan kalaupun ada kesaksian-kesaksian nanti Anda lihat ini yang terjadi. Kita tidak sedang membuat dongeng, saya tidak sedang membuat sebuah karangan cerita buat Anda, tetapi yang saya beritakan, Yesus kuasanya sampai hari ini berlaku. Ini tidak bisa disangkal, siapapun manusia tidak bisa disangkal. Engkau mungkin bisa menyangkal waktu engkau melihat sisi kemanusiaan pemberita, tetapi yang dia bawa, kalau dia bawa berita Yesus Kristus, mungkin caranya yang berbeda, caranya yang unik. Kalau itu memenangkan hati orang dan akhirnya orang itu disembuhkan, datang kepada Yesus, mengakui dosa-dosanya, melihat God is good, harusnya kita berkata, Tuhan luar biasa, keajaiban rencanamu, jalanmu adalah ajaib. Nah, orang yang terserang ayan ini ketika berjumpa Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan. Ada paling sedikit 10 video yang Anda hanya bisa nanti cek di deskripsi setelah video ini terupload, ya. Kalau pastor mau bicara terlalu panjang, tetapi ada satu mutiara yang pastor mau tanamkan di hati Anda. Apakah sampai hari ini engkau masih berdoa? Ya, begitu banyak berkata, I agree, saya setuju, saya masih berdoa. Berarti bagi Bapak Ibu sekalian, kalau engkau masih berdoa hari ini, itu sebetulnya terlepas daripada keadaanmu yang terpuruk, keputusasaan, hatimu yang mulai tawar, tetapi ketika Anda hari ini masih berdoa, itu sebetulnya saya beritahu Anda, Bapak Ibu, Anda masih percaya mujizat. Berarti hati nurani Anda masih percaya mujizat. Maka saudara berdoa, meskipun mungkin doa Anda tertutup oleh kemustahilan, keterpurukan, keadaan putus asa, tetapi selama saudara masih berdoa saat ini, itu berarti sebetulnya Roh Kudus masih mengingatkan dan mengetuk hati Anda bahwa sebetulnya pribadi ini masih percaya mujizat. Sekalipun mungkin hari ini sudah mengalami kelemahan tubuh, terserang stroke, tapi engkau masih berdoa, berarti engkau masih percaya mujizat. Mungkin di sekeliling Anda berkata tidak mungkin, mungkin orang-orang berkata tidak mungkin, tetapi selama engkau masih berdoa,
itu berarti engkau sedang berkata kepada dunia, saya hidup bukan percaya pada fakta. Saya hidup tidak terpengaruh oleh vonis medis. Saya hidup juga tidak akan terpengaruh dengan apa kata orang di sekitar saya. Sebab saya hidup oleh iman. Saya hidup karena percaya. Dan orang-orang di area inilah yang akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. You ready for your healing? In Jesus' name, nothing impossible with Jesus. Haleluya. Baik, time for healing. Pertama-tama pastor doakan dulu semua orang-orang yang sudah masukkan komentar. Diberkatilah setiap tubuhmu saat ini. Iman yang engkau naikkan doa melalui putra Bapa Yesus Kristus, ini adalah iman yang menyelamatkan, melepaskan, dan menyembuhkan. Sekarang Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, angkat dua tangan seperti ini. Pastor Andy berdoa, setiap pemirsa yang saat ini angkat dua tangannya. Mungkin sebagian Anda yang sakit stroke dan tangan Bapak Ibu tidak dapat terkontrol dengan seutuhnya ya. Lakukan saja sedapatnya. Mungkin satu tidak bisa karena mati rasa, mungkin hanya satu saja seperti ini ya. Lakukan saja sedapatnya. Sedapatnya. Ini pastor tuntun Anda untuk tindakan iman ya. Kalau engkau berdoa untuk dirimu sendiri, atau berdoa buat papamu yang lagi stroke, atau ibunda terkasih, dan engkau mendengar ini, tolong mereka, arahkan mereka. Lewat tangan siapa? Lewat tangan anak-anaknya. Oke, sudah paham sejauh ini ya? Baik, tangan-tangan yang akan dipakai diberkati dan menjadi saluran berkat kesembuhan, angkat sekarang. Yang bisa, yang tidak bisa ya sedapatnya saja. Begini, sedapatnya, angkat. Now, angkat. Demi kemurahan Tuhan, tangan-tangan yang memberikan tanda mereka merespon kuasa kesembuhan menjamah orang yang sakit stroke. Di tangan Bapak Ibu saat ini, in Jesus name, seperti tangan pastor, engkau merasakan ada kuasa di tangan ini ya. Engkau merasakan ada kuasa. Kuasa ini kekuatan. Kuasa ini adalah otoritas. Karena saya sedang berdoa di dalam nama Tuhan pencipta alam semesta. Tangan yang sudah diurapi sekarang, Bapak Ibu atau saudara-saudara yang mendoakan untuk ayah, ibu atau anaknya yang sedang ada gangguan penyakit stroke ya, tumpangkan tangan di tubuh yang stroke. Kalau stroke-nya sebelah kiri, ini tidak bisa diangkat, tangan Bapak Ibu yang tadi pastor udah doakan ya, taruh dan lihat. Saat engkau taruh, secara ajaib, secara adikodrati, yang sebelumnya tidak bisa digerakkan sama sekali, karena tangan Anda diurapi
dengan doa, maka lihat, tangan yang tadinya sama sekali tidak berasa, lewat tangan bapak ibu, lewat tangan anak yang mendoakan orang tuanya, akan mengalir. Pastor rasakan ya, pastor rasakan ada kesembuhan mengalir, akan mengalir aliran kesembuhan. Dan mulai engkau lakukan sesuatu yang tidak biasa, ya, ada banyak orang-orang tiba-tiba tangannya bunyi klak, tiba-tiba klak. Kenapa? Karena sekian tahun atau sekian bulan tidak digerakkan. Tapi ketika Anda tumpan tangan, mungkin di bagian kaki sama, di bagian sendi sama. Oke, ini dalam case yang berbeda. Mungkin Anda yang gangguan di telinga, sama tangan Anda taruh di telinga. Yang gangguan ada di bagian leher atau tulang atau apa saja. Yang saat ini yang nonton video ini sekarang ini, dalam waktu manapun yang sesak nafas sekarang ini, sekarang tarik nafas panjang Anda. Be free in Jesus name. Dan secara ajaib sekarang ini nafasmu itu disembuhkan. Yang ada gangguan, ya ini case yang lain ya, yang gangguan di mata atau seputar glaukoma, katarak, taruh gini, tangannya diurapin ya. Pastor harus ajar ini. Roh Kudus itu adalah omnipresent, maha hadir. Hari ini ada setiap hari ribuan orang yang sebetulnya mengundang pastor datang secara personal to personal, privat to privat. Sorry to say, saya terbatas, tapi saya ajar ini. Saya berdoa di kota, di pedalaman, dimanapun ada orang-orang yang berani mempraktikkan firman yang saya ajarkan. Ini bukan pengetahuanku, ini pengalamanku berjalan bersama Tuhan. Setiap hari saya mendoakan orang-orang sakit, dan setiap hari orang-orang sakit disembuhkan dengan ajaib. Tapi keterbatasan sebagai manusia, saudara, saya sudah mentransfer sebuah iman yang engkau lakukan, bukan iman yang hanya engkau berkata, oh good, oh menarik tayangan ini, oh dia pintar berkhotbah. No, saya sudah mentransfer Anda sebuah impartasi iman. Lakukan tangan Anda yang ada gangguan di mata, be healed in Jesus name. Sekali lagi, in Jesus name, be healed. Cek mata Anda, lebih baik sekarang. Demikian pun gangguan-gangguan di bagian ginjal Anda, tangan Anda sendiri ya. Yang bagian ginjal, lever, hati ya, pankreas, dua tangan Anda ya. Oke. Anda mulai pegang, Anda mulai alirkan iman, dan rasakan aliran kesembuhan mengalir. You ready for your healing? Now be healed in Jesus name. Tiba-tiba perut Anda itu panas. Aliran kesembuhan sedang menjamah tubuh Anda. Yang gangguan stroke karena jalannya sudah bisa, tetapi dia harus dibantu tongkat. Lihat sekarang di sini. Kalau engkau percaya, dan tadi sudah lakukannya, mungkin anak Anda sudah menolong. Kalau tidak, nanti tolong video ini diputar ulang. Dan pemulihan Anda dalam beberapa case ada yang instan. Itu yang instan dalam pengalaman pastor dalam pelayanan orang stroke ya. Itu mereka adalah orang-orang yang baru terserang stroke, tiba-tiba instan, puji Tuhan, dipulihkan. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah bulanan, tahunan stroke? Anda jangan putus asa. Ini video bisa diulang, dan Anda lakukan secara rutin ya, lakukan secara rutin. Anda ingat nggak dua hal ya, dalam Matius pasal 6 Tuhan Yesus mengajar berdoa begini, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya.
Kenapa Tuhan Yesus tidak mengajar untuk kita menimbun makanan? Supaya every day kita itu selalu berharap secara rutin datang berdoa kepada Bapa di surga. Contoh yang kedua Bapak Ibu, di dalam kitab Mazmur 119 ayat 105, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki. Kenapa pelita? Kenapa bukan lampu sorot saja, tapi pelita? Pelita itu nyalanya kecil. Pelita itu tidak bisa menerangi semuanya. Pelita di kaki bicara soal biarlah satu langkah demi satu langkah kita selalu memohonkan pimpinan Tuhan. Artinya day by day, secara rutin kita datang kepada Tuhan. Nanti video diulang, dan tangan ini ketika pastor doakan itu pengurapan Tuhan turun. Waktu engkau lemah, dengar doain lagi. Sebetulnya kalau kau sudah kuat, engkau mulai ada pengalaman dengan Tuhan, maka saya akan melihat ada begitu banyak orang-orang stroke di segala penjuru daerah, penjuru kota, penjuru negara, penjuru bangsa yang menyaksikan video ini. Imannya dibangun, dia mengerti bahwa tubuhnya bukan sarana penyakit, tubuhnya adalah rumah ilahi, rumah kesembuhan, rumah Roh Kudus. Apa yang kau ucapkan dapat terjadi. Bahkan Yesus pernah berkata, kalau engkau mengampuni dosa orang lain, dosanya diampuni. Kalau engkau menahan dosa orang itu, dosanya tertahan. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ucapkanlah hidup, maka engkau akan hidup. Jangan ucapkan kutuk, jangan menghakimi tubuhmu. Hidup ini adalah ada di perkataan kita. Ucapkanlah berkat, maka hiduplah. Ucapkanlah firman Tuhan, maka engkau menerima kekekalan. Berjalan setiap hari, percaya setiap hari, berdoa setiap hari. Jangan lengah, jangan letih, jangan lesu, jangan malas. Tapi setiap hari rahmat Tuhan baru dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Anda melihat komen, ada orang-orang yang disembuhkan, ada orang-orang yang secara instan dalam video live ini, real life, disembuhkan. Dan doa pastor tidak satu orang. Dan saudara-saudara semua yang nonton baik live ini atau tayangan ulang, Yesus mengasihi engkau. Kuasa Yesus tidak berubah. Di dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 15 berkata, doa pastor panjatkan ini kepada Bapakku di surga, menganugerah kepada Anda semua. Doa ini lahir dari iman, dan ini doa tidak akan berhenti sebelum Anda yang sakit, yang datang pada Yesus, disembuhkan. Angkat dua tangan Anda. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima kasih atas curahan aliran otoritas kesembuhan firman Tuhan yang ajaib. Orang-orang sakit leher, asam lambung, sakit kepala, dan pergumulan kelemahan tubuh mereka, in Jesus name, touch and be healed, be free and be clear. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki, yang kuterima secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus, kuberikan kepadamu. Terimalah kesembuhanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus, tempat yang maha tinggi. Channel ini hadir, meskipun namanya channel YouTube Pastor Andy Simon TV, tapi isinya adalah berita dan kesaksian bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya. Glory, 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 glory to God. Bapak Ibu terberkati, puji Tuhan banget. Pastor juga terberkati karena melayani Tuhan itu adalah salah satu daripada makanan rohani. Ketika kita sebagai pelayan Injil berhenti melayani Tuhan, kita sedang berhenti untuk memberikan asupan makanan pokok rohani kita. Maka saudara-saudara, saya bersyukur kalau Bapak Ibu yang terberkati
dan mau memberikan persembahan, berikanlah persembahan Anda kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang miskin, salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Kalau Bapak Ibu mendukung pelayanan ini, silahkan, tetapi dengan sukarela pelayanan ini tetap hadir, karena ini pelayanan donaturnya dari Bapa di surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, nyanyi yuk. Tuhan Yesus mengasihi setiap kita. Amin. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti tuku tubuh orang-orang sakit. Aliran kesembuhan masih mengalir saat ini. Tempelkan tangan Anda di layar kaca Anda. Aliran kesembuhan menjamah tubuh yang sedang sakit. Amin. In Jesus name. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pastor close ya.